Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Ayat 12 As-Sajdah ayat 12. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Allah berfirman tuh, begitu Bu. Jangan kau berlaku kufur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu ta'alahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal bi ni'matillahi tatimmu shalihat. Yang kurang sehat semoga Allah angkat penyakitnya, memberikan kesembuhan pada dirinya dan selalu diberikan obat yang cocok ya Bu, dan diberikan rasa sabar dan tawakal. Yang pada sehat semoga Allah pelihara kesehatan kita ya Bu, untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semuanya selalu diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, berkah selamat, dimurahkan rezeki kita, dan selalu dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia kita, urusan agama kita, urusan akhirat kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar tentang masalah diri kita. Jangan sampai menyesal setelah kematian. Banyak manusia yang menyesal setelah kematian, ya Bu. Salah satunya kita bahas dalam surat As-Sajdah, ya Bu, ayat 12. Ya, udah Bu ketemu? Buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ditukil ada ditukil. Kalau di Majmu' Syarif itu ada, ya. Ayat 12 As-Sajdahnya. Kalau di Majmu' Syarif itu setelah surat Kahfi, ya, itu surat Sajdah. Ayo ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin
bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun innama yu'minuna bi ayatina ladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu sujud ibu sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihamdihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sujud sajadah. Siapa yang baca di ayat 12-nya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Siapa yang baca? Baca bareng. Kalau nggak bisa bareng ayo. Walau tara ya. Rabbana, ini kebanyakan dari manusia yang menyesal setelah datangnya kematian. Walau taro ya Allah, andai kata. Jadi udah pakai andai-andai itu ya, penyesalan yang tiada berarti. Kayak kita nih misalnya punya rumahnya udah kejual. Ya Allah, andai kata tuh rumah masih milik gua. Tuh masih gitu Bu. Nah, itu masih di dunia tuh. Apalagi nanti di akhirat. Ya Bu, penyesalan tiada berarti. Makanya mumpung ya Bu, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, cari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Jangan nurutin malas. Mendung, hujan, ngeringkuk mendingan katanya. Ngantuk. Itu kalau nurutin kayak begitu Bu, nyesel ya Bu. Nah, apalagi nurutin teman. Siang ngaji tuh, siang ngaji, aing ngaji. Ada yang kayak gitu namanya ya. Kalau kita namanya nyari amal bekal akhirat, ya Bu, untuk diri kita, jangan mikirin orang. Kalau orang yang malas jangan ditemenin, kecuali kita ingetin, ya Bu. Jangan males-males, ngerinya kita lagi males, ya Bu, lagi jelong-jelong, ya Bu. Ijroil ngejemput, kita belum siap, ya Bu. Repot kan Bu? Kayak ibu dah mau diajak jalan-jalan aja belum siap, repot kan? Ya Bu, itu mau jalan-jalan, ya Bu. Kita siap-siap, dandannya, mandinya, tetek bengeknya, siapin makanannya. Nah ini kita mau pulang ke akhirat gak bakalan balik lagi. Makanya ini banyak orang yang nyesel. Walau tara ya Allah,
jika sekiranya aku melihat ketika orang-orang itu nakisu, orang yang suka menunda-nunda itu, ntar aja ngaji mah besok juga ada lagi, ya Bu. Itu nunda-nunda tuh, ada kebaikan ditunda-tunda, ya Bu. Tapi lempang lagi pembagian itu tuh berebut, ya Bu. Ya, yang kagak diundang juga. Nah itulah manusia tuh Bu, ya Bu. Apa? Suka tertipu dengan kenikmatan dunia yang sementara dan kenikmatan dunia yang bakal ditinggal, ya Bu. Dan kenikmatan dunia semuanya jadi kotoran. Ya udah. Nikmat kita nih Bu, dikasih rezeki. Kalau rezekinya yang benar-benar jadi makanan yang kita makan jadi kotoran, ya Bu. Kalau kita dikasih rezeki pakaian yang misalnya Bu sampai jadi ya Bu toko, ya Bu. Kalau nggak disedekain lagi atau nggak dimanfaatin lagi, ya Bu. Atau apa Bu? Yang pengen kita rezeki kita, harta kita biar nyampe ke akhirat. Gimana itu Bu? Karena ada orang ngomong harta nggak bisa dibawa ke akhirat, bisa Bu. Hartanya dibawa ke akhirat dengan sedekah jariyah, ya Bu. Bikin masjid, bikin musola, bikin majlis, ya Bu. Itu yang jadi kendaraan yang dibawa ke akhirat, ya Bu. Ntar besok korban, dibeliin buat korban, ya Bu. Itu jadi kendaraan tuh, hartanya ke bawah. Tapi kalau mau dibilang jadi kalau kita yang meninggal, berarti kita tinggalin dunia, dan dunia yang kita tinggalin, harta yang kita tinggalin, ujung-ujungnya jadi mending kalau warisannya rapi, orang yang ngerti agama. Kalau jadi rebutan, ya Bu, pasti ya aja tuh. Jadi berantem, ya Bu. Ujung-ujungnya putus persaudaraan. Alhamdulillah, ya Bu. Ini mujrimuna, dulu tuh aku banyak dosa, dulu ngaku ini kita tuh banyak dosa, ya Bu. Mujrimun tuh banyak kan dosa yang telah kita lakukan. Nakisu ru'usihim, ya Bu. Kenapa ya Allah? Dulu saya nunda-nunda padahal mau diajak sama Putini. Sekarang ada pengajian, ayo Bu, kita hadir Bu. Saya bawaannya males, ya Bu. Mendingan jelong-jelong, ya Bu. Mendingan apa? Healing. Nah itu, padahal ini kita juga di healing ini Bu. Bu, healingnya kita di majlis taklim, bener gak? Nah iya, di rumah mah ngeprok sama gawean gak berhenti, udah dicuci tuh piring, ada lagi yang kotor, ya Bu. Udah dibersihin tuh, ya Bu, kamar, kasur semuanya dibersihin, ada lagi acak-acakan, ya Bu. Nah ini tempatnya healingnya kita, istirahatnya kita di majlis, Bu. Bisa duduk nyantai, ya Bu. Pikiran jadi tenang, ya Bu. Karena kita baca Al-Quran, baca ratib, baca sholawat, ikutin tadi ada istighfarnya segala macam penuh, ya Bu. Ibarat kata kita punya karung buat itu tuh biar penuh tuh, ya Bu, untuk bekal akhirat. Dan selanjutnya ini orang-orang yang pada nyesal, ya Bu, udah nyampe di alam kuburnya, ya Bu, dia nyesal, ya Bu. Rusihim inda rabbihim, sampai dia nggak bisa ngangkat kepala Bu, saking malu-malunya. Makanya di padang mahsyar ada orang yang kelelep dengan dosanya Bu, dengan keringat dosanya, saking malunya tuh di hadapan Allah, buat datang muka begini aja nggak bisa Bu. Jadi saking malunya, kayak kita nih kalau malu punya dosa, ya Bu, punya kesalahan sama orang aja dah, malu begini kan mundur gitu. Apalagi lagi nanti kita di hadapan Allah, ya Bu, yang maha segalanya. Kita banyak dosa, ya Allah, belum bisa taubat waktu di dunianya, itu nyeselnya sampai kepalanya ru'usihim inda rabbihim kagak bisa diangkat kepalanya untuk menghadap Allah, karena tadinya di dunianya nggak pernah sujud, mukanya nggak mau menghadap Allah.
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu udah berikrar kita Bu di dalam doa kita, sholat kita, orang yang suka menghadap Allah udah inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku ini ya Allah ya Bu di hadapanmu ya Bu, inni wajjahtu wajhiya ya Bu, karena ini kita semuanya datangnya dari Allah. Wajhiya lilladzi fataras samawati, yang telah Allah ciptakan langit dan bumi buat siapa Bu? Allah menciptakan langit dan bumi buat siapa? Buat kita Bu. Makhluk lain kan pada numpang. Saking sayangnya tuh, sebelum adanya kita Allah ciptain langit dan bumi buat kita ya Bu. Di langit kita bisa naik pesawat ya Bu, adanya langit bisa ada satelit tuh, sampai sekarang ada ketemu HP ya, benar kan? Dulu nenek saya ngomong begini, Jamilah nanti katanya gitu, kalau dulu kan TV kan jarang Bu, masih bentuk radio katanya. Dulu mah ngedenger suara tapi nggak ada orangnya, radio tuh. Sekarang ngeliat TV, kata nenek saya bilang apa Bu? Itu bagaikan ya, dia bisa kita lihat tapi yang dilihat nggak lihat kita, maksudnya nggak ngerti siapa yang melihatnya. Bu, nenek saya bilang bagaikan itu di alam ruh Bu, di alam ruh tuh ya, orang yang udah pulang ke rahmatullah ya Bu, di alam ruh itu pada di alam barzah kan penantian tuh. Alam barzah artinya alam penantian, sekat kaca antara alam dunia dan menuju alam akhirat. Itu kelihatan tuh, dia melihat kita Bu, kita lagi ngaji begini girang, kan kita sebutin tuh amal-amal kita ya Bu ya, semuanya kita sebutin girang banget tuh. Almarhum ngomong juga, ya Allah panjangin umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, biar terus ngalir doanya, pahala-pahalanya ke saya. Gitu Bu. Tapi lompat kita lagi maksiat, Bu, tuh ahli kubur juga ngelihat kita nangis, Bu. Kan udah nggak ada, udah beda alam kata kita, Bu. Yang namanya ruh mah, makanya Pak, summa ila ruh. Kalau kita masih hidup disebutin fi jasadi wa qalbi. Tapi kalau udah yang almarhum tuh ruhnya masih ada. Makanya yang ngerasain nikmat kubur, siksa kubur itu ruhnya. Bu, jasad mah ya mayat. Ya, hanya sekedar jadi santapan cacing tanah, belatung, segala macam. Ya Bu, kalau kita enggak ada amal ibadahnya waktu di dunia. Makanya itu sambungan tuh Bu, pas lempuan lagi maksiat tuh, almarhum juga ngedoain, ya Allah saya nggak mau melihat ya Bu lagi maksiat seperti itu ya Bu, jangan sampai ya Bu dia dipanjangkan umurnya tuh, didoain juga biar gak panjang umur Bu ya Bu, biar sampai jangan nambah dosa tuh. Makanya kalau lempuan kita lagi maksiat buru-buru istighfar Bu, kita juga takut sama ahli kubur juga ya Bu. Gitu. Mau cepat mati lagi maksiat, naudzubillah ya Bu. Makanya ini nih penyesalan tuh, sampai nggak bisa ngangkat kepala indah rabbihim di hadapan Allah. Rabbana, yang ini Bu, doa nyesal. Rabbana absarna, ya Allah sekarang saya menyaksikan. Dulu di dunia mah ayo ngaji gitu. Ngapain ngaji, masih panjang umur, besok juga ada lagi kata dia ya Bu. Ya Bu, kegoda setan ya itu ya Bu, kata setan udah kalau ngaji mah jangan lama-lama gitu kan, nanti mah bentar aja, baca tahlilnya 10 juga udah cukup tuh, setan tuh gitu Bu.
Makanya pas dia udah nyaksiin tuh, dia udah di alam kubur, Rabbana absarna, udah lihat benar-benar sampai kepala sendiri. Ya Bu, ada yang nikmat kubur, ada siksa kubur. Ya Bu. Wa sami'na, dan saya juga dengar. Bu, sebetulnya di dunia udah dikasih mata kan? Udah dikasih penglihatan, udah dikasih pendengaran, tapi nggak dipakai. Ya Bu, makanya punya mata tapi tak melihat. Ya Bu, benar nggak? Punya telinga tapi tak mendengar, punya hati tapi tak merasa. Ya Bu, mau dibilang mencari. Itu berarti apa Bu? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dia punya mata tapi matanya buta. Ya Bu. Summum, yang punya telinga budek. Ya Bu. Hayya 'alas shalah, Allah baik. Ya Bu. Kerjaan segala macam. Ya Bu. Lagi ada arisan, tetek pengek sampai waktu asar lewat. Gue belum sholat. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah, nggak ada kosong di situ mah. Nggak ada kodok juga, ya Bu. Kalau nggak ada kosong, udah kalau kosong lo untuk apa Bu? Untuk apa? Orang dalam perjalanan, ya Bu. Orang ziarah, ya Bu. Itu juga perjalanannya tujuannya untuk silaturahmi, bukan untuk pergi-pergian yang nggak berguna, ya Bu. Makanya tuh dia udah punya telinganya benar-benar melihat, ya Bu, dan matanya juga udah segala macam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya wasami'na farji'na. Ya Allah, kalau begini udah ngeliat tuh semuanya, kalau begini kejadiannya saya balikin lagi ya Allah, farji'na, balikin saya ke dunia. Bisa balik enggak? Bisa balik enggak? Kali gitu yang udah meninggal lakinya saking cintanya gitu, bang balik gitu. Ada? Hah? Pada betah. Bukan kagak ada betah, kagak bisa balik lagi Bu deh. Farji'na, dia pengen balik ini farji'na. Dia nyesel pengen balik ke dunia tapi nggak bisa. Ya Bu. Makanya kita jangan sampai nyesel, ya Bu. Ya, tiba hujan dikit-dikit mah wajar, Bu. Ibu nyari urusan dunia aja, mau ke pasar, mau kerja, mau ngapa-ngapain, hujan pakai mantel, hujan pakai payung, disiapin tuh buat nyari dunia yang bakal ditinggal, bener nggak? Lah ini nyari bekal akhirat. Tuh, mendung deh, mau ngaji teh, halah hujan dah, ya. Ya benar tuh, Pak, ngomong-ngomong tuh doang. Hujan, ya Bu. Makanya jangan ngomong ya Bu. Kalau kita ya hujan tak juga itu berhenti gitu. Berhenti, ya Bu. Tak juga terang-terang, Bu. Ngomong tuh doang. Makanya hakul yakin, ya Bu. Jangan sampai kita nyesel alhaqumul takatsur hatta zurtumul karena saufata, padahal udah tahu tuh karena saufata, namun karena lauta namuna ilma yaqin nataraun naljahim. Udah nyampe ke neraka jahanam, dia ibarat kata kayak semut tuh Bu, mau ngerangkak ke atas lagi, nyemplung lagi. Nah kayak kita nanti begitu kalau itu Bu. Naudzubillah. Di situ udah Bu, nggak bisa ada yang nolongin, ya Bu. Makanya farji'na, ya Allah balikin saya ke dunia lagi, saya mau ibadah. Ya Bu, dia ngomong apa? Na'mal sholihan, saya pengen beramal saleh. Ya Allah, kalau tahu begini siksanya neraka jahanam, tahu kayak begini neraka hawiyah, ya Allah balikin saya ke dunia. Saya besok mau ngaji, bisa ngaji lagi ya? Nyesel, senyesal saya udah gak bisa balik lagi. Na'mal sholihan inna muqinun, saya sekarang sudah yakin, tapi udah gak bisa balik lagi Bu. Makanya jangan sampai nyesel, ya Bu. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, wayahna di dunia mah kita capek Bu. Wayahna emang kalau pengen ngaji mah ngantuk, ya Bu, karena ada setan dasim Bu. Ada setan apa lagi?
silahwan Bu. Makanya kudu dilawan, jangan apa Bu, kita ikutin setan. Ya Bu, jangan sampai merugi, nanti nyesel udah gak ada balik lagi tuh. Walau syi'na la'ataina, kalau kami tahu ya Allah, jika Engkau menghendaki, kita nih apa Bu? Kita tahu nih ayat-ayat Allah, udah didengerin tuh sama muadzinnya ya Bu, sama dari iqamah sholatnya segala macamnya, ada orang baca Quran tapi kita mau ongkong baik, yang main HP ya Bu, yang nonton TV ya Bu, yang ngobrol ada ya Bu, agak didengerin ya Bu. Naudzubillah, minimal mah diem sautin tuh aja. Allahu Akbar Abu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita lagi masak nih ya Allah. Jadi pas giliran kita lagi masak nih, kita punya apa Bu? Punya azam di hati ya Bu, berazam di hati untuk apa Bu? Untuk buru-buru menyelesaikan ya Bu. Saya habis ini langsung sholat ya Bu. Minimal tuh matiin dulu tuh apa Bu? Kompornya, takut angus tuh ya Bu. Ya matiin dulu tuh. Emang mas setan udah kerjain ini tanggung, ntar kata si mak teh ya Bu, tanggung ya Bu. Zuhur jam 12 misalnya lewat 10, kelar masak jam 2, lapar, makan dulu ya Bu. Kelar makan setengah 3 terus aja adzan asar. Masya Allah tuh Bu, kita terlalu dibujuk-bujuk setan ya Bu, sehingga melalaikan waktu. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha ya Bu, kita pengennya tiap dari diri kita mendapatkan petunjuk. Kalau pengen lalai lagi males, ada yang ingetin. Mau anak, mau suami, mau anak kecil yang ingetin ibu, jangan pakai ngambek ya Bu. Misalnya diingetinnya sama cucu ibu, nenek udah sholat belum? Gitu. Apaan sih Bu? Lagi repot. Jangan kayak begitu ya Bu. Lah iya, nenek udah sholat belum? Belum gitu. Ayo bareng-bareng yuk misalnya gitu. Tuh anak kecil ingetin kita jangan pakai ngambek ya Bu. Ini mah apa sih Bu? Buru-buru rapi, belum capek, ngarere dulu katanya. Ngasok dulu. Nah itulah bikin kita jadi lalai, lupa waktu. Udah padahal udah dikasih petunjuk dari azannya, dari yang negornya ya Bu. Misalnya ada kita keplesetnya ya Bu, padahal itu teguran dari Allah, tapi ongko aja kita pengurusan dunia yang gak ada habisnya. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah ditetapkan ya Bu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatunya itu untuk menjadi teguran ya Bu buat diri kita. Jangan sampai kita jadi orang yang menyesal. Minni la'amla'an jahannama, sesungguhnya akan aku datangkan apa Bu? Neraka jahanam. Alhamdulillah ya Bu. Nanti kalau udah ada di neraka jahanam di mata kita, terbelalak tuh. Alhamdulillah menjadi ya Bu. Minal jinnati wan nasi ajma'in. Papanya neraka itu bahan-bahannya dari apa? Ya iya, itu bahan-bahannya tuh manusia dan jin. Nah kita kan kagak tahu, apa kita mampir dulu? Kagak tahu ya Bu. Nauzubillah min dzalik, kita minta maaf. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, walaupun kita banyak dosa, Allahumma inna nas'aluka, yang kami minta kepadamu ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah, mendapatkan keridhoanmu biar bisa masuk surga. Wa na'udzubika minan nar, jauhkan kami, lindungi kami dari azab api neraka. Ini salah satunya nih
lagi kurang sehat misalnya gitu, ayo kita jenguk. Nah itu tuh saling Bu, saling tolong menolong, saling mengingatkan, dan kita diberi petunjuk sama Allah ya Bu. Jangan sampai jadi bahan api neraka. Giliran orang kongkok ya Bu, lagi ngomongin orang, namun si eta naon pengen tahu aja, kepo aja. Akhirnya bukan yang ngaji, malah mampir ke tempat orang lagi ngerumpi. Naudzubillah tuh Ibu. Karena ini Bu, minillah anna ya Bu, aku sediakan ya di hadapan mereka itu ya Bu, neraka jahanam minal jinnati wan nasi ajma'in. Isinya apa? Isinya jin dan manusia seluruhnya. Jadi itu neraka Hutama Bu, isinya kebanyakan perempuan. Ayo baca Al-Hutama. Kalau nggak percaya, baca Al-Hutama. Baca. Ayo siapa? Karena ada apa nih? Al-Hutama. Udah. Itu di apa, di sekolah di itu setelah dari atas kasur, setelah atas kasur surat apa tuh? Saya enak. Iya, itu dibaca. Ayo. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kalfarasil masus, wa takunul jibalu kal'ihnil mahfuz, fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi itu neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah juga banyak kan perempuan. Coba baca artinya Bu, itu biar paham nih. Apa Hawiyah? Ya tadi bacanya. Itu neraka Hawiyah, bacanya dari Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Ngeri Bu, ngeri. Ibu ngeliat timbang tsunami, selokal aja ngeri. Apalagi hari kiamat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka. Ayo baca tuh. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron. Tuh, seperti apa? Laron. Apa Bu kalau misalnya itu? Anai. Lorong ya Bu? Siraru. Ya. Tuh, manusia kayak siraru Bu katanya. Terus dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamur. Tuh, gunung segitu kokohnya seperti bulu-bulu yang ditiup. Bu, kayak kapas. Terus maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Subhanallah. Tuh, terus Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Hawiyah, alhamdulillah tuh. Kalau orang yang ringan timbangannya, alhamdulillahnya Bu, ini salah satunya Bu. Kemuliaan, kita memuliakan di bulan Zulhijjah ini, pertama ada 10 ya Bu, kemuliaan yang diberikan Allah. Yang pertama diberkahkan umur, amin Bu. Jadi biar panjang umurnya, banyak amal solehnya ya Bu. Yang keduanya ditambahkan harta, biar bisa korban, biar bisa pergi haji
Islam juga kudu pakai materi. Bu, kudu pakai duit. Ya Bu, apa duit? Hah? Mati aja pakai duit kata dia. Bu. Iya. Duitnya Bu, doa, usaha, iman, takwa. Kudu di dalam kehidupan ini kita harus begitu Bu. Doa, usaha, iman, takwa. Itu duit Bu. Kalau misalnya kita mau ngapa-ngapain udah ada duitnya, enak. Ya Bu. Bukan masalah pula tadi Bu. Doa, usaha, iman, takwa. Ya Bu. Nah itu perlu kita punya tuh, kita pegang ya Bu, yang kokoh ya Bu. Karena jangan sampai nih dapat apa neraka hawiyah ya Bu. Kita nih yang dapat nikmat ya Bu, rezeki kita tadi apa bisa dibawa ke akhirat kalau ada iman takwa ini Bu. Nih kaki kita nih jadi saksi walaupun pegel-pegel, sakit ya Bu. Lagi ruku sakit, ini sakit, apalagi saya sering tabrakan, sering jatuh ya Bu. Itu tuh nikmat ya Bu, yang bakalan jadi saksi kalau kita diajak ke tempat kebaikan ya Bu. Walaupun tuh lagi lagi di apa ditutup ya Bu. Sakit ya Bu. Emang tempatnya capek di dunia Bu. Nanti kita akan merasakan nikmatnya ya Bu. Alhamdulillah kalau dapat neraka hawiyah itu alhamdulillah jadi ya Bu. Kita timbangannya ringan. Nah ini di sini kalau kita mengamalkan amalan yang bulan haji ini ya Bu, akan dilipat gandakan kebaikan, pas lempengan ditimbang ya Bu, timbangannya berat kebaikan, dihapus segala keburukan, dicahayai segala nanti di tempat alam kubur. Subhanallah. Alam kubur gelap atau terang? Loh, makanya mumpung ya Bu, kita masih ada di bulan ini, muliakan dengan puasanya, dengan amalan-amalan yang kemarin saya kasih itu ya Bu. Bukan dibuat bungkus cabai ya Bu, diamalin ya Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah itu kan ada tuh. La ilaha illallah ada duhur, la ilaha illallah amwajil buhur. Bacakan itu? Ada. Ya Bu. Kalau yang kemarin doa para nabi itu ya Bu, dibaca. Sekarang hari apa nih? Hari ketiga bacanya apa? Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Doanya Nabi Zakaria. Diamalin tuh Bu. Ya Bu, jangan tiba minta kopian-kopian tapi ini nggak diamalin ya Bu. Dan selalu diangkat derajat nanti kita Bu. Jangan sampai jadi orang yang menyesal setelah kematian, dan kita terhindar dari tingkatan-tingkatan neraka. Berapa tingkat tuh neraka Bu? Neraka ada berapa tingkat? Ada 7 tadi salah satunya Bu. Neraka hawiyah, ada neraka jahanam, ada neraka wail ya Bu, ada neraka hutoman, ada neraka ya tadi neraka apa lagi? Neraka sakor. Itu neraka sakor. Masa neraka kumpi sakor? Kenapa ente ada di neraka sakor? Itu nanti kita saling bertanya-tanya Bu. Kita ada di atas, misalnya teman kita yang tadi kagak mau sholat, gak mau ngaji, ada di neraka sakor ya Bu. Gak mau zakat, gak mau infak, ada di neraka sakor Bu. Naudzubillah. Dia jawab, anak lakum minal musholin, saya dulu melalaikan waktu sholat. Dan neraka wel juga kayak begitu ya Bu. Nah nanti tuh dia ngomong apa? Ya Allah, turunin dong sekecerat aja, setetes aja, minta air Bu. Tapi nggak dapat bagian karena dia adanya di neraka
neraka. Minumnya apa Bu? Nah itu ya Bu, timah panas ya Bu, solar apa? Sekarang orang pada korupsi tambang itu juga kayak begitu tuh, ya kagak ngerasa. Padahal kalau misalnya timah itu kan panas ya Bu ya. Nah itu nanti kalau misalnya itu jadi minuman orang di penghuni neraka ya Bu. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya Bu, kita pelajari cari ya Bu tentang neraka Hutama. Saya bilang Bu itu di juz amma jangan ini mulu ya, jangan dicekokin mulu, sekali-kali ibunya nyari. Ya Bu ya itu udah cari surat apa ya dibaca biar saling apa dapat hidayah agar dapat petunjuk ya Bu. Kemarin kita baca Quran sampai apa? Iya, Al-Majah apa bacanya? Boleh baca? Ayo baca Bu deh. Ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadatil lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddada. Baca artinya. Tuh, celaka. Wailul likulli humazatil lumazah, bagi pengumpat yang suka menggunjing. Tuh, apa bedanya mengumpat sama menggunjing? Kalau mengumpat ngomongin di belakang, kalau menggunjing terus yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. tuh, dia cuma ngumpulin harta aja, dihitung-hitung siang malam, dapat penghasilan dihitung-hitung, ya Bu. Tapi ya Bu, nggak mau ngeluarin zakat, nggak mau ngeluarin sodako. Terus deh, Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan. tuh dia kira tuh, gua banyak harta, ya Bu, entah segala urusan beres, kata dia, ya Bu, segala urusan bisa mengekalkan, padahal hartanya bisa habis, ya Bu. Berarti dia akan dilemparkan ke neraka Hutama. Itu nanti tempatnya di neraka Hutama. Jadi kebanyakan perempuan Bu, biasanya suka ngumpet-ngumpet. Siapa Bu? Nah iya, kan kata suaminya, duit gua mah di mana kayak ketemu. Pinter banget istri saya mah, pinter nyari duit. Diselipin di peci ketemu, ya Bu. Diselipin di mana celana ketemu. Istrinya pinter nyari duit, ya Bu. Terus Dan tahukah kamu apakah neraka Hutama itu? tuh, tahu nggak? Sampai dijelasin lagi sama Allah. Tahu nggak ente neraka Hutama tuh, ya Bu? Yaitu artinya zat Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati. Tuh, sampai ngegolak tuh hatinya Bu. Ibarat kata kayak ibu ada masakan sekarang pakai presto, Bu. Nah ibu tuh di dalam presto, Bu, dan di situ diikat kita, Bu, kaki tangannya kayak ayam pekakak, ya, tuh, ya, diikat kaki tangannya dan sampai menggolak-golak sampai ke hati tuh. Neraka Hutama tuh kayak begitu Bu. Naudzubillah. Kita kena lilin aja, kena minyak kecepretan air panas aja melepuh, ya Bu. Apalagi neraka Hutama.
menggunjing. Ini mah yang diomongin lakinya aja diomongin. Gurunya juga diomongin. Naudzubillah. Terus apa lagi? Sungguh hati itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang. Tuh, diikat, udah diikat, ibu kita ditutup rapat, udah kayak di presto, bu, neraka utama terus kayak begitu, ya bu. Terus kita ada orang yang mau narik ke atas, ya bu, dia manjat ke atas, nyemplung lagi, ya bu, ketarik lagi kata malaikat Malik, mau kemana? Tarik lagi, ya bu, naudzubillah. Terus tuh, itu neraka utama tuh. Jadi lempengan kita baca Quran, baca serta maknanya lebih dipahami dan lebih dimengerti sehingga dapat hidayah. Ya bu, jadi mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan panjang umur ya bu. Jangan pernah bosan, jangan pernah berkeluh kesah dalam urusan dunia ya bu. Wayahnya kita capek, tapi kita cari ladang akhirat. Insya Allah dapat berkah ya bu, keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau itu ada yang malas saling ingetin ya bu. Saling bantu. Kalau lagi butuh jadi saling membantu. Kalau enaknya di majlis ya begitu bu. Ada yang sakit kita doain ya bu. Ada yang sakit kita jenguk ya bu. Ada yang meninggal kita takziah bu. Itu berkahnya silaturahmi. Kalau orang yang diam aja di rumah sendirian aja, nggak pernah tegur sapa sama tetangga, ya bu, nggak pernah silaturahmi, tahu-tahu Mati. kan banyak ya bu, di berita-berita udah 7 hari itu mayatnya bau-bau apa gitu ya, di apartemen tawan nggak pernah tegur sapa, tahu-tahu udah 7 hari bangkainya udah banyak lalat, banyak segala macam. Mau dibilang jalik bu, makanya biarin kita hidup apa adanya, yang penting bawa iman Islam, yang penting punya duit ya bu. Nah iya punya duit ya bu, baik duit yang bentuk tulus maupun bentuk duit yang ada di hati ya bu. Doa, usaha, iman, takwa ya bu, biar dapat duit, entar biar dapat dompetnya, apapun dompetnya besok biar ibu ngaji lagi ya bu. Jadi besok insya Allah lebaran bu, ya, lebaran haji, lebaran agung ya bu. Insya Allah biar bisa kurban ya bu, insya Allah. Dan insya Allah pekan selanjutnya ibu, selanjutnya berarti kita libur atau lebaran. Jadi pekan depan bulan baru ya. Ya bawa itu nyabu juz amanya bu, berarti kita ngaji Quran tuh bu. Biasa sholat kan per ribu. Kan ada sholatnya sebutan sholat tasbih ya bu, karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Jadi pekan depannya lagi ngaji bawa Quran ya bu, juz amma ya bu. Kita tidak ngaji Al-Quran kan? Ya pasti tidak juz amma kan. Jadi aturannya pas lebaran haji kita tasbih, kan sholat tasbih. Nah karena bertepatan dengan sholat tasbih, jadi nggak sholat tasbih tuh, sholat Idul Adha. Kalau ibu sempat udah bisa, lakuin dulu mah sholat tasbihnya, bu. Hah? Nggak bisa. Bisa, ya bu. Diniatin ya bu, misalnya kan daripada nungguin kupon. Mendingan ibu sholat tasbih. Biasa ibu amalan pas rebo itu sholat tasbih, kerjain sendiri ya bu. Apa bacaannya? Habis Fatihah rakaat pertama Alhamdulillah takatsur bu, terus tasbih 15 kali, rukunya tasbihnya 10, i'tidal 10 ya bu, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10 bu, terus sujud 10, duduk istirahat 10. Jadi satu rakaat 75 tasbih ya bu. Rakaat kedua habis Fatihah wal asri, rakaat ketiganya habis Fatihah qul ya
ayyuhal kafirun. Rakaat keempatnya habis Fatihah ya Bu. Pas nanti tahiyat akhirnya sebelumnya ibu baca tasbihnya 10 jangan ketinggalan. Kadang-kadang suka ketinggalan Bu, habis karena tahiyat duluan udah biasa langsung assalamualaikum, tasbihnya kurang. Oh, tasbih lagi ya sebelum. Ya 10 lagi. Jadi pas kira tahiyat akhir kan biasa tuh kita biasanya duduk istirahat tuh Bu, kan langsung istirahat tahiyat tuh pas terakhir. Nah ibu biar kagak lupa, takutnya lupa habis kebablasan udah innaka hamidul majid, udah yang biasanya itu terus kesorannya baca Allahumma inni a'udzubika minal a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, kan biasa tuh ya Bu. Sampai selesai ya Bu langsung salam, takutnya kelupaan tasbihnya, makanya tasbihnya diawalin ya Bu. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali baru at-tahiyyatu ya Bu. Ngerti? Soalnya ada yang kagak ngerti Bu, soalnya cuma ngikutin saya doang tuh ya. Ya, pas kira rakaat kedua dia at-tahiyyah. Dia nanya pas udah lama, Ustazah, punten kita sholat tasbih kalau bikin siang kan sekali salam, kata dia gitu. Ya Bu, 4 rakaat sekali salam. Itu pas rakaat kedua saya baca at-tahiyyah bener kagak? Salah, kata saya gitu. Di mana-mana sholat sunnah Bu dibikin jadi 4 rakaat 1 kali salam, enggak ada at-tahiyyat awal. Ngerti Bu? Setiap sholat sunnah contoh nih, saya biasa ngerasain duha dibikin 4 rakaat ya Bu, 1 kali salam karena saya biar dapat 12 rakaat jadi 3 kali salam. Terus setiap rakaatnya ya 4 kiraan itu baca surah, tapi enggak ada at-tahiyyat awal di rakaat kedua. Begitupun dengan sholat tasbih, enggak ada at-tahiyyat awal. Lempengan at-tahiyyat akhir ibu baca tasbihnya lebih awal. Ada sih yang dibaca akhir, nggak apa-apa. Gimana kebiasaan ya Bu? Tapi takutnya yang belum ngerti tasbihnya ketinggalan. Jadi kurang tuh tasbihnya. Kan 75 kali 4 berapa? 300 ya Bu, ngerti? Jadi pas sholat tasbih Bu, pas rukunya baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baca itu 3 kali baru subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ada yang kagak ngerti Bu, dia begitu subhanallah alhamdulillah ya. Jadi tetap bacaan setiap sholatnya bacaannya sama. Misalnya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Kalau misalnya mau dibaca itu baca kebiasaan saya Bu, tapi Ibu baca ini baru tuh subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya Bu. Pas lempengan ruku ya Bu sama tuh subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya kalau bisa ruku tuh, kalau saya ditambahin subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhanallah ya ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy dan ada kalimatnya. Ya, kalau misalnya dipakai ya Bu, tetap itu dibaca bacaannya ya Bu. Sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baru tuh subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bacaan sholatnya sama, cuma ditambahin tasbihnya. Lebih baik nanya Bu ya daripada ikut-ikutnya ya Bu, tapi nggak ngerti ya Bu. Jadi lebih baik kalaupun kita ada yang kurang paham, lebih baik nanya. Mudah-mudahan hikmahnya apa yang kita pelajari ini selalu berikan keberkahan dan selalu berikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat kita, dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan sampai menyesal setelah datang kematian. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim wa fa'alil karim wa fa'alil rahim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afata daimah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma qawwi umurana wa sahih ajsadana wa
Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la